Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat untuk Anda pemirsa. Luar biasa sekali karena pagi ini saya hadir agak meruput begitu ya. Saya hadir lebih awal, kalau biasanya kita bersua di siang hari, tapi hari ini sedikit pagi karena kita ingin merefresh bagaimana 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, karena kita berharap agar pemuda sebagai generasi bangsa mampu mewujudkan banyak cita-cita. Nah, di pagi hari ini saya bersama dengan narasumber dari Dewan Pendidikan dan juga praktisi pendidikan serta akademisi juga nih ya, banyak level yang diharapkan ini akan mengulas tuntas bagaimana sebetulnya menaruh harapan pada generasi muda, dibungkus dalam tema membangun pendidikan berkarakter, melahirkan generasi bangsa berbudi pekerti luhur. Simak kami hingga interval 1 jam ke depan. Ya, segera saya sapa yang sudah merapat. Ini kesempatan luar biasa banget. Kita hari ini harusnya hari pertama untuk cuti bersama ya. Tapi beliau-beliau mau meluangkan waktu untuk menyapa kita, menemani pagi kita, santai kita di hari libur yang pertama ini. Baik, saya sapa di tengah sudah ada Bunda Diah Aziastuti MPD yang merupakan Sekjen Dewan Pendidikan Kota Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik. Dulu akrab dengan beliau karena ustadzah ya. Ustadzah ini wow, luar biasa sekali, beliau potensial, beliau juga punya banyak karakter yang ditularkan pada pendidik di Kota Kediri sehingga ada banyak harapan yang juga ditaruh pada beliau agar nantinya program-program bisa berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Dan tidak sendiri, di ujung sana ada Dr. Andes Haji Marsudi MPD MN yang merupakan kepala dari SMP Negeri 1 Kota Kediri. Kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Agak ribet ya pagi ini ya? Enggak, nyantai saja. Nyantai ini. saja, baik. Tapi beliau saya lihat juga terus intens untuk bisa memantau. Hari ini giat di sekolah apa Pak? Persiapan DN, puncaknya DN besok Senin. Oh ya, Dis Natalis yang ke berapa 70. ini? 70, baik. Jadi tanggal 1 November tahun 2020, karena kita ingin mencoba baru IT, jadi nanti DN-nya itu pentas musiknya live streaming pakai YouTube dan Zoom. Online ya, online ya. Jadi Ya, anak-anak jangan di sampai rumah offline ya. nonton, tapi Ya. di sekolah ada yang mengisi acara. Begitu. Tidak ada penontonnya lah. Ini tadi kebetulan petugas sedang menyiapkan jaringan-jaringan yang Prepare terkait. ya, Iya, luar biasa. ini. Jadi masih koordinasi sana sini begitu Pak. Kita sambil temani pagi pemirsa yang hari ini juga menunggu Doa TV apa ya hari ini update-nya. Baik, membangun pendidikan berkarakter untuk melahirkan generasi bangsa berbudi pekerti luhur. Baik, kalau kita bilang karakter pasti kelanjutannya adalah berbudi pekerti luhur begitu ya. Saya sebelumnya ke Dewan Pendidikan yang hari ini sebetulnya ini sentralnya di Budia nih. Baik, bagaimana hari ini Dewan Pendidikan melihat fenomena yang ada di kalangan pemuda, calon pemuda, generasi muda? Iya. Terima kasih Mbak Yuyun, Pak Marsudi. Alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu kembali di sini. Kita saling silaturahmi. Agak lama ya. Agak lama ya. Alhamdulillah sekarang ini kondisi kita baik para pendidik maupun para siswa yang sekarang dalam kondisi pandemi ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa. Baik. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kita semua baik para pendidik maupun para siswa harus dipaksa dari zona nyamannya. Betul. Ya, mereka harus keluar dari zona nyaman yang biasanya mereka bisa bersekolah rutin, bisa bertatap muka dengan guru-gurunya. Sekarang anak-anak harus belajar di rumah. Jadi kita kembalikan kepada orang tua ya Pak Marsudi ya. Karena memang orang tuanya akhirnya banyak komplain betul. juga gini istilahnya tahu rasa ya para orang tua nih ya. Karena memang sesungguhnya pendidikan utama itu, tiang pendidikan itu ada di orang tua, memang sesungguhnya seperti itu. Jadi memang kami ucapkan terima kasih ini kepada orang tua yang sudah bekerja sama dan membantu program dari sekolah untuk sama-sama kita dampingi anak-anak kita, generasi muda yang hebat-hebat itu. Kita dampingi bersama, Bapak Ibu guru juga memberikan pendampingan secara daring di sekolah, kemudian orang tua memantau dan mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Tentunya situasi ini adalah situasi yang saya katakan luar biasa Mbak Yuyun, karena banget, ya. perlu perjuangan yang luar biasa. Ya. Paling tidak
para pendidik mengatakan bahwa ini adalah perjuangan 24 jam ya Pak Marsudi ya. Betul. Karena mereka harus menerima laporan ya, harus standby. Terus ibaratnya pendampingan 24 jam ini dipersembahkan oleh para Bapak Ibu guru kepada anak-anak dengan harapan bahwa anak-anakku semua ini, terutama yang sekarang ada di rumah, para pemuda-pemuda generasi bangsa ini nantinya kelak juga bisa melalui ujian ini dengan baik, diberi kemudahan, kelancaran, dan berbagai macam upaya dari para pendidik yang ada di Kota Kediri ini. Kita semua berinovasi Mbak Yuyun, memakai aplikasi macam-macam ya Pak Marsudi, seperti yang di tempat Pak Marsudi menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom dan sebagainya. Kemudian seperti yang di Rahmat menggunakan Teams, kemudian teman-teman di lembaga yang lain ada juga yang menggunakan medsos seperti FB, IG, YouTube dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam cara upaya dilakukan oleh para pendidik agar anak-anak tetap untuk bisa menuntut ilmu dan bersekolah. Sudah ada suara yang masuk ke Dewan Pendidikan, bagaimana respon para orang tua hari ini? Luar biasa responnya Pak Marsudi, Mbak Yuyun. Jadi orang tua itu ternyata ya menjadi seorang guru itu tidak mudah ya. Nah, itu dia. Begini rasanya ya ternyata, karena selama ini wali murid kan ibaratnya tuh pasrah bongkoan Mbak Yuyun kepada pihak sekolah. Kami udah bayar sekolah mahal-mahal. Kami sudah mengupayakan anak kami bisa bersekolah di sekolah favorit. Ibaratnya seperti itu. Ya harusnya tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab orang tua untuk mengajar anak-anak. Nah, sekarang orang tua merefleksikan dirinya, ternyata memang susah ya menjadi seorang pendidik. Jadi kita lebih menghargai bagaimana kita harus bisa takzim lah, mempunyai adab yang baik kepada guru ya. Karena kalau kita menghormati guru kita bisa bersikap baik kepada guru kita, keberkahannya itu loh Mbak Yuyun. Itu nanti yang akan mengiringi putra-putrinya. Artinya ini sebuah proses ya Bunda. Kita tidak tahu juga, harapan kita pasti pandemi segera usai. Amin. Tapi namun demikian kita beralih sebentar ke Pak Marsudi. Ini kan pelakunya langsung, pelaku. Tersangkanya di mana? Siap. Kalau tersangkanya nggak usah dicari ya tersangkanya. Keluhan luar biasa, tekanan luar biasa, bahkan mohon maaf, kebijakan menteri pun juga banyak mendapatkan ulasan dan kritikan. Baik, mungkin Pak Marsudi sini juga bisa menyampaikan. Ini kalau SMP kan levelnya masih dasar juga kan. Baik, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyun dan Bunda Tutut, juga Bapak Ibu, orang tua, anak-anak di rumah. Jadi karena saya sebagai praktisi di sekolah, ya apa yang saya sampaikan akan langsung pada pokok-pokok persoalan untuk menyelesaikan masalah. Baik. Tapi yang paling penting bahwa pandemi ini seperti mencuci ulang kita agar kita benar-benar kembali ke fitrahnya. Kalau kemarin kita itu suka di ruangan AC, sekarang tidak boleh. Biasanya kita itu tidak mau kena sinar matahari, sekarang diminta berjemur. Nah, yang tadi sampaikan oleh Bunda Tutut itu memang juga kalau saya sampaikan tadi sesuai tema, ini kan karakter. Betul. Kalau kita kembalikan ke penguatan pendidikan karakter, itu kan ada 5 unsur yang diminta oleh pemerintah. Yang pertama penguatan nilai religius, kedua nasionalis, ketiga integritas, keempat kerjasama, yang kelima mandiri. Oh begitu. Nah, kalau kita kembalikan yang nomor 1 religius, kembali kepada ajaran agama Islam yang saya anut. Anak itu kan punya 3 orang tua. Yang pertama ayah dan ibu kandung, yang kedua guru, ustadz, guru les, pokoknya dalam hal pendidikan itu orang tua. Lah yang ketiga kita nggak tahu nanti apa cara ngupainya, tiba-tiba kita punya istri, punya suami, ya kita kan punya mertua, itu orang tua yang ketiga ya. Betul. Saya kembalikan ke 2 masalah pertama. Begitu anak masuk ke sekolah, dia punya orang tua kedua, guru. Nah, berarti kalau dikembalikan ke ajaran agama, orang tua kandung sama orang tua guru itu perannya sama. Betul. Nah ini di refresh lagi. Ayo dua-duanya harus bersinergi. Nah, oleh karena itu ini semua mengingatkan. Kalau sekarang orang tua di rumah, minimal kalau saya mengajak itu dipantau, ditanya apa kegiatan hari ini, apa sudah dilakukan. Nah, jadi orang tua sendiri tahu kalaupun memang tidak bisa ngajari seperti yang guru sampaikan. Kemarin ya ini kami masih proses 2 pekan yang lalu kan dari kami PGRI mengadakan acara
saling berbagi. Kalau di sekolah sana, guru sana ngajar begini, respon begini dan sebagainya itu agar Bapak Ibu guru punya platform yang macam-macam. Begitu. Nah, jadi mohon maaf misalnya ngajari anak kelas 1 SD calistung, jangan disamakan dengan ngajari kelas 4 SD. Nah, nggak bisa itu baca, tulis, hitung pakai daring, nggak bisa. Kalau ternyata orang tua sekolah sinergi, anaknya datang di sekolah diajari calistung, itu kan juga perjuangan. Nah, jadi memang kita harus lihat masing-masing kontennya itu tadi. Nah, oleh karena itu kembali ke permasalahan ini, jadi memang dengan adanya situasi yang seperti ini memang tantangannya luar biasa. Baik. Terutama yang kita rasakan itu penggunaan gadget. Pada saat anak itu nanti tidak ada kontrol dari orang tua dan guru, maka dia bisa tidak terkontrol, dia bisa tidak terarah. Baik. Oleh karena itu kita komitmen mestinya, kalau itu jam belajar ya mestinya anak-anak ikuti kegiatan belajar. Kalau itu jamnya dengan orang tua, parenting, pendidikan ke orang tua di rumah, ya tugasnya orang tua. Nah, minimal orang tua yaitu tadi mengingatkan, nanyakan dan sebagainya, sehingga kita jangan sampai lost generation. Jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang nantinya akan merugikan kita semua. Kita bicara fenomena, Pak. Baik, tim Anda di SMP Negeri 1 Kota Kediri tentunya juga sudah punya upaya maksimal untuk bisa mensukseskan ini yang baru muncul kemarin kan, kurikulum darurat begitu ya, pandemi begitu. Saya lihat SMP 1 memang sangat proaktif di sini untuk bisa seperti itu. Bagaimana sejauh ini berapa bulan ya, dari bulan Maret sudah kemarin sampai dengan November, baik. Fenomena yang ada, apakah memang sudah seperti yang diharapkan? Saya ingat kemarin saya duduk berdua dengan beliau juga untuk bisa sharing bagaimana sebetulnya membuat satu formulasi yang benar-benar mengena begitu. Kalau di SMP 1 khususnya, mohon maaf, memang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kami sekarang tuh sebenarnya sekarang tinggal memetik hasilnya. Dulu kita kerja keras, nun kita tinggi, kita dapat bos kinerja. Kami punya 358 tablet. Kalau ada anak orang tua butuh, kami pinjami. Begitu ya? Tidak punya paket data, saya beri. Intinya jam 7 sampai dengan jam 3 sore waktunya belajar, itu kami yang mengendalikan. Tetapi di luar itu adalah orang tua. Nah, karena kita punya sarana yang sudah menunjang, akhirnya kan saya membuat sistem untuk guru. Bagaimana guru tetap bisa melayani anak-anak meski dari kejauhan. Nah, sehingga sebenarnya apa yang kami lakukan itu sebenarnya hampir sama seperti kalau anak itu berada di sekolah. Cuma sekarang tempatnya di rumah. Nah, yang kedua, keterbatasan waktu. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Mbak Yun tadi betul. Jangan semua beban ajar itu diberikan. Ada mata pelajaran yang sepekan itu 2 kali, kan nggak mungkin, berarti hanya sekali, itu mesti kena kepras. Nah, jadi memang penyederhanaan kurikulum itu adalah hal yang wajib, tetapi yang dasar itu yang tidak boleh dilupakan. Gitu. Baik, Bunda Tutut di sini. Baik, menarik sekali ketika fenomena yang disampaikan jelas beda kalau bicara tentang SMP 1 dengan SMP lain. Nah, bagaimana dengan fenomena yang hari ini diamati oleh Dewan Pendidikan? Apakah juga yang dilakukan sudah maksimal sebetulnya? Hanya kesiapan siswa sendiri seperti apa kalau untuk Kota Kediri ya? Iya. Kalau kita melihat kondisi di Kota Kediri sudah sangat kondusif ya. Dinas Pendidikan juga sering berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, kemudian sekolah-sekolah juga mengkoordinasikan kepada wali murid. Otomatis wali murid juga akan mengkondisikan kepada putra-putrinya selama di rumah. Jadi untuk kurikulumnya kemarin juga dari PGRI juga sudah berupaya mengadakan seperti workshop webinar. Ya Pak, webinar, semacam webinar begitu, membuat RPP daring seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuyun maupun Pak Barsudi bahwa baru kemarin ya, dari sekian waktu kita menggunakan metode sebenarnya begini, maksudnya ini kan ada tengah semester, setelah berjalan kurang lebih 2,5 bulan, kita itu kan pengen mendiagnosa pembelajaran kita ini seperti apa. Begitu ya. Nah, sehingga kami dari PGRI, khususnya kami dari APKS, mengadakan acara saling berbagi. Saling berbagi. Artinya bisa jadi saya tuh ngajar hanya dengan WA group. Bunda Tutut juga dengan WA group. Saya punya pikiran, jangan-jangan punya saya itu jadul. Ternyata saya punya teman sama-sama WA group. Lebih jadul lagi. Mbak Yun ternyata pakai Microsoft 365. Waduh, kita seolah-olah ketinggalan zaman. Tapi kan dilihat, ternyata muridnya Mbak Yun itu memang perangkatnya memadai. Lah, anak saya dengan anaknya
Bunda Tutut bisa Oke. jadi beda. Itu tadi yang Itu saya ya. maksud pertanyaan saya ke Bunda Tutut tentang Iya, bagaimana fenomena betul. hari ini. Iya. Kita mohon maaf kita selesaikan dulu di sini. Tadi orang tua kan banyak mengeluh juga ya. Iya. Ketika parameternya orang tua membantu backup di rumah tolong dengan hormat begitu, kenyataannya yang mengeluh justru beda. Aduh, marwahnya guru jadi sedikit gimana gitu ya pada saat ini. Baik, bagaimana? Iya, sebenarnya begini Mbak Yuyun, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi tadi, memang pihak sekolah selama ini kan memang betul-betul menyatakan pembelajaran kita menggunakan daring, tapi tidak memungkiri ternyata kendala yang ada di lapang. Jadi Itu. mungkin beberapa sekolah dan guru melakukan home visit ke rumah-rumah. Ternyata ketika kita home visit ke rumah wali murid dan melihat bagaimana murid kita belajar di rumah, ternyata tidak semua itu mempunyai fasilitas yang lengkap Nah, atau ini padahal di fasilitas yang kota ya, ini komplit. padahal di Iya, kota tadi. iya. Masih ada kita temui beberapa siswa itu yang orang tua hanya punya satu HP, Baik. anaknya 4, HP ini harus bergantian. Nah, seperti itu. Baik. Jadi saya mengapresiasi kepada sekolah-sekolah seperti baik di SMP 1 maupun di SMP yang negeri yang lain maupun SMP swasta yang lain yang mereka membantu untuk meminjamkan perangkatnya, baik meminjamkan laptop atau si siswa dengan protokol kesehatan yang ketat, mungkin karena tidak bisa belajar di rumah, dia mungkin difasilitasi untuk beberapa kali bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan fasilitas yang sudah dipinjami oleh pihak sekolah. Baik. Semacam itu. Bagaimana Tambahan pun dulu, juga- Mbak Yun, gini. Bagaimana silakan? Tidak hanya kita itu ibaratnya penyederhanaan kurikulum. Pemerintah melalui Kemdikbud minta juga kita mengembangkan blended learning. Jadi kita mengkombinasikan berbagai cara. Mengkolaborasikan, ya. Kalau kemarin atau tadi yang Jadi disampaikan, tidak ada satu kata di Dignas artinya begitu ya, Harus begitu, menyerahkan, nah. menyerahkan jadi tidak hanya kontekstual daring, gitu. iya. Jadi tidak hanya daring, luring pun Luring, lewat iya. jaringan. Baik. Yang tadi saya berikan contoh, anak kelas 1 calistung ya, Iya, betul. harus Boleh dia harus datang, ketemu, iya. harus tatap muka ada, boleh, begitu. Tinggal bagaimana caranya. Jadi entah itu nanti home visit, entah mungkin di satu tempat Iya. anak dikumpulkan. Jadi memang dengan ini kombinasi daring dengan luring itu kan tergantung dari orang tuanya, tergantung sekolah, tergantung lingkungannya. Jadi semua cara harus digunakan. Kolaborasikan. Nah, kita perlu mendiagnosa kita ini sebenarnya apa yang kita sekarang bisa lakukan lebih baik itu tadi. Baik, upaya untuk melakukan yang terbaik sudah disampaikan oleh beliau-beliau nih yang juga merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang pendidikan. Toh ketika kita bicara tentang sebuah fenomena ternyata memang tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi Iya, selesai. betul. Tapi bagaimana mendidik siswa punya karakter di saat pembelajaran masih daring. Kita ambil poin daring saja ya, karena saya lihat juga kalau home visit juga mohon maaf berapa lembaga yang mau melakukan itu. Ini fakta. Dan ketika kita bicara tentang penumbuhan karakter siswa lewat pembelajaran secara daring, pasti ada tantangan di sana. Bunda Tutut dulu. Bagaimana Dinas Pendidikan di sini juga bisa membantu para akademisi ini untuk bikin formulasi yang benar agar generasi muda kita ini poinnya penting ada punya karakter begitu. Iya Mbak Yuyun, terima kasih. Memang pendidikan karakter ini selama ini tidak harus guru yang bertanggung jawab, orang tua pun juga penanggung jawab utama sebenarnya ya untuk penumbuhan karakter. Kemudian di sekolah ada pembiasaan untuk karakter tersebut. Nah kemudian bagaimana dengan daring, karena sudah nggak ada tatap muka lagi Itu dengan dia. guru. Nah bagaimana cara kita untuk bisa memberikan karakter yang baik kepada anak-anak. Nah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Marsudi bahwa Dinas Pendidikan melalui koordinasi dengan kepala sekolah kita juga mengadakan kegiatan parenting ya Pak Marsudi. Jadi kita mengadakan kegiatan tetap mengadakan kegiatan parenting atau webinar kepada wali murid. Kita sampaikan bagaimana sih di dalam masa pandemi ini tugas kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan toladan atau contoh yang terbaik, karena sesungguhnya hidden kurikulum yang terbaik itu adalah orang tua dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak ketika anak-anak itu belajar daring, karena mereka akan melihat contoh nyata atau contoh real yang ada Konkretnya di situ ya. konkretnya di situ. Jadi ini adalah beban yang
tanggung jawab yang sangat besar sekali nih kepada orang tua ya, karena mereka adalah kurikulum berjalan, ibaratnya semacam itu. Jadi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan seluruh kepala sekolah juga terus mengkomunikasikan kepada orang tua untuk pendidikan karakter. Sementara untuk guru-guru sendiri juga begitu ya Pak Marsudi, ketika guru-guru mengajar itu disisipi kan di dalam mengajarkan ada kegiatan apersepsi, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, di sela-sela kegiatan apersepsi, kemudian di kegiatan inti dan penutup, itu disisipi motivasi kepada anak-anak. Jadi dimotivasi terus anak-anak, kemudian disisipi juga tentang penanaman karakter di situ. Walaupun guru-guru tidak bisa membimbing secara tatap muka ya, seperti itu. Itu yang saya maksud, bagaimana dengan para guru? Sudah ada penjelasan sedikit? Boleh ditambahi? Kalau saya tambahkan, dengan kemarin kita ada zonasi, terutama TK dengan SD, di mana kalau dalam satu kelurahan itu kan sebaiknya ya SD-nya yang ada di situ. Sebenarnya dengan jarak yang dekat ini, untuk TK dengan SD, mestinya kalau kita tuh mau luring tidak ada masalah. Dan pada saat ada kegiatan luring, bagaimana sekolah berusaha mendatangi anak, mendatangi orang tua atau anak diantar ke sekolah, kita juga tekankan kepada mereka, anak-anak ini loh, bagaimana kami yang di sekolah, kami tetap berjuang agar kamu belajar. Itu kan minimal karakter itu. Artinya jangan sampai, wah pandemi nggak ada pelajaran, kan tidak. Nah jadi kalau kita lihat situasinya, TK dengan SD yang masih zonanya jaraknya dekat, tidak ada masalah. SMP dengan SMA atau SMK yang sudah lebih dewasa, memang caranya juga berbeda-beda. Jadi di samping tadi kita tunjukkan karakter usahanya, juga tadi misalnya bagaimana kita lihat ibadahnya, dan yang paling penting kan selalu kita tekankan protokol kesehatan. Sehingga seperti kalau ada Bapak Ibu guru mengajak, kamu bersyukur sekarang merasakan pandemi. Dulu Bapak atau ibu gurumu itu nggak pernah merasakan sekolah pandemi, itu nggak pernah merasakan. Loh, sekarang tuh kamu merasakan pandemi. Sehingga kalau ada juga istilahnya yang saya juga gunakan, istilahnya ya filsafat Jawa. Kalau kita ke anak itu kan tego lorone, ora tego patine. Jadi kalau anak itu berusaha, bisa dia harus begini begitu, kita harus tega. Daripada dia gagal. Lah gagal itu sama dengan tego patine. Jadi tidak perlu Pak Marsudi ada satu penambahan khusus. Kalau orang tua ada webinar parenting dan sebagainya. Bagaimana dengan siswa? Apakah cukup dengan contoh-contoh yang tersurat begitu? Sebenarnya kalau setiap pekan Bapak Ibu guru itu ngecek hasil belajarnya anak-anak, kemudian didiagnosa, begitu ada masalah di pekan itu, mestinya pekan depan itu diselesaikan. Jadi inilah yang harus dikontrol oleh Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Parameternya cukup dengan mendiagnosa penyelesaian tugas itu. Yang pertama frekuensi, yang kedua kualitas itu juga dilihat. Yang berikutnya lagi adalah komunikasi dengan orang tua. Nah sehingga pada saat memang ada masalah di dalam sarana, sehingga kalau guru sampai harus 24 jam, itu memang hal yang tidak bisa dipungkiri. Tapi yang jelas diagnosa ini tidak satu kata. Itulah yang kita ingin kembangkan kemarin, makanya ayo guru belajar mendiagnosa apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki. Luar biasa sekali di awal segmen 1 hingga mau tutup segmen dulu nih ya. Kita beri kesempatan untuk mau beriklan. Tapi ini adalah momentum yang menurut saya jangan sampai dilewatkan. Kalaupun Anda tidak bisa simak kami di frekuensi lokal, Anda bisa simak kami lewat streaming YouTube channel 23do TV. Di Instagram juga sudah kami siapkan, sehingga ulasan tentang bagaimana untuk mencetak generasi yang unggul, yang punya karakter di tengah situasi pandemi ini tetap bisa terrealisasi. Nantikan kami setelah jeda iklan berikut. Ke iklan. Mobile UV Sterilisator, alat sterilisasi mikrobiologi ruangan laboratorium ultraviolet 4 lampu, adalah alat untuk suci hama untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan sinar ultraviolet setelah digunakan oleh pasien dengan penyakit menular. Dapatkan hanya di toko Sarana Medika Utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri.
Mobile UV Sterilisator. Alat sterilisasi mikrobiologi ruangan laboratorium ultraviolet 4 lampu adalah alat untuk suci hama untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan sinar ultraviolet setelah digunakan oleh pasien dengan penyakit menular. Dapatkan hanya di toko Sarana Medika Utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Masker gas respirator atau lebih dikenal dengan sebutan masker, merupakan alat yang dipakai untuk perlindungan pernafasan akan udara yang terkontaminasi. Non-Power Air Purifying Respirator atau NAPR, Self-Contained Breathing Apparatus atau SCBA, dapatkan hanya di toko Sarana Medika Utama depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Program podcast Halo Doho masih mengulas tentang bagaimana momentum Sumpah Pemuda bisa menjadi titik refleksi awal untuk generasi belajar tetap berkarakter di tengah pandemi. Saya bersama dengan Kepala SMPN 1 Kota Kediri, ada Bapak Marsudi dan juga Bunda Tutut atau Diah Astuti yang merupakan Sekjen Dewan Pendidikan Kota Kediri. Baik, luar biasa karena ternyata guru itu 24 jam benar-benar ya. Kalau kemarin mungkin sedikit ringan karena ada offline, ada masa di mana offline di sana. Kalau melihat dari fenomena yang ada, tentu kemarin di awal Maret begitu ya, ketika banyak start yang harus kita lakukan, paling tidak hari ini sudah ada progres yang terlaporkan. Saya ke Pak Mas Sudi dulu. Kalau melihat situasinya hari ini menurut Anda akan seperti apa dan bagaimana? Sampai kapan gitu? Kita berharap ya pandeminya segera selesai begitu. Nah, otomatis kalau itu ya, maksud saya tentang pembelajaran yang memang skemanya itu harus jelas benar sehingga kita tidak terombang-ambing nunggu waktu deh selesai pandemi, padahal itu juga belum pasti ya Pak Masudi. Nah, sesuai juga arahan dari Dinas Pendidikan, juga Kementerian maupun yang kami sampaikan waktu acara PGRI, kelihatannya Bapak Ibu Guru ini tetap harus sabar sampai Desember. Nah, kita berharap nanti. Kenapa Desember? Dengan melihat situasi, kalaupun ini nanti sudah tinggal pekan depan itu November, kalau kita misalnya tatap muka hanya tinggal 1 bulan, belum tentu nanti itu juga menyelesaikan masalah. Maka dari itu kemarin kami sampaikan, sudah pikir aja sekarang PJJ ini daring atau luring ini hitung sampai Desember, selesaikan semester ini, kita nggak usah muluk-muluk nanti November atau Desember masuk, daripada masuk kena OTG begitu. Nah, harapan kita dengan semua sudah mulai cool, tenang, Januari nanti insya Allah kita bisa tatap muka lagi lah. Tapi yang paling penting kan di semester ini jangan sampai kita tidak bisa memberikan hasil belajar yang terbaik untuk anak-anak. Oleh karena itu, kalau kemudian tengah semester 1 kemarin kita test case, apa yang kita tuh mungkin mau coba-coba platform, mau coba-coba strategi, maka di tengah semester yang kedua sampai dengan akhir semester ini kita bukan lagi coba-coba, ayo dimantapkan sehingga nilai rapotnya memang benar-benar itu adalah hasil belajar dari anak-anak. Dan yang kedua, kita butuh kesabaran. Jangan sampai kalau anak nggak ngumpulkan tugas, nggak ikut interaktif, hampir semua sekolah itu merasakan hal yang sama. Ya, betul. Ya, merasakan hal yang sama. Terutama mohon maaf ya, begitu akhir-akhir ini banyak orang bersepeda itu kan. Nah, itu pagi hari gowes itu ya mohon maaf kalau tadi gadget itu kadang-kadang ganggu, sekarang itu gowes juga begitu. Makanya ada klaster bersepeda itulah ini mestinya kan juga sebagai peringatan bagi kita. Iya, evaluasi. Betul. Nah, jadi bisa jadi dia itu kadang-kadang mungkin tidak sengaja, umpamanya dia gowes. Begitu dia gowesnya kejauhan, waktunya pulang dia nggak ikut pelajaran. Nah, pada saat kita tahu, apa kita langsung marah? Kan nggak bisa. Palingan ngilik nih. Gowesnya hari Sabtu sama Ahad aja. Kembali ke konsep Tego Larani gak Tego Pati. Iya. Saat ini gitu yang saya katakan kita kembangkan aja lah Tego Loro nih, tapi ora Tego Pati nih. Pada saat anak kita nanti lost generation, kita yang pasti akan
rugi sendiri. Baik, Iya. ini luar biasa banget Iya, ya. Saya betul. selalu dengan beliau nih excited begitu, Iya, Pak Marsudi, betul. luar biasa. Semangat beliau ini. Baik, kalau Bunda Tutut sendiri Iya. sejauh pengamatan dan hari ini action juga ya, saya bicara Dewan Pendidikan dan juga tidak tinggal diam dan mengamati, tentu juga Iya. terus proaktif untuk mengaudiensi dan sebagainya. Iya. Kalau toh banyak persoalan carut marut yang ternyata harus menunggu sampai dengan Desember, alternatif apa sebetulnya harus disikapi oleh banyak lembaga? Kalau SMP 1, mohon maaf kita tidak usah komentari deh. Iya. No comment ya, Ada begitu. tapi nggak banyak lah. Iya, betul. Koreksinya beliau sudah tahu. Ini salah saya, ini koreksinya begitu. Iya. Hitung-hitungan Iya, matematikanya iya. pas banget kalau Mas Sudi. Bagaimana Iya. dengan fenomena di lembaga lain, Bu? Iya, baik Mbak Yuyun. Karena lembaga di Kota Kediri, sebagaimana kita ketahui, kalau untuk jenjang SD kurang lebih 155 lembaga ya, Iya. Pak ya. Begitu ya. Oh, Kemudian banyak kalau tuh. untuk kalau untuk SDMI SMP, luar ya biasa. SDMI. Kalau untuk SMP kurang lebih ada 34 ya, Pak. Iya. 34, 35 ada SMP Makrusia ya, tambahan Iya, itu ada tambahan. 35 lembaga, yang SMP negerinya ada 8, kemudian SMP swastanya kurang lebih ada 26 Ya, untuk iya. SMP swasta. Nah, otomatis kondisi dari lembaga pendidikan yang ada di Kota Kediri itu tidak semuanya sama persis seperti yang ada di SMP Negeri 1. Masing-masing SMP punya kondisi Karakteristik dan itu karakteristik tadi. yang berbeda ya. Berbeda-beda. Jadi Baik. mungkin ada yang mampu untuk daring full dengan teknologi yang memang sudah paket komplit, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa lembaga yang seperti yang disampaikan Pak Marsudi tadi masih berbasis WA, tetapi itu tidak ada masalah. Baik. Yang terpenting Bapak Ibu guru bisa berkomunikasi aktif dengan wali murid maupun dengan siswa di dalam memberikan pembelajaran tersebut. Dan dari Kemendikbud sendiri juga dinyatakan bahwa pembelajaran daring ini harus dikomunikasikan dengan pembelajaran luring seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi. Jadi kita sampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Kediri bahwa masih banyak 1001 cara untuk bisa memberikan pembelajaran selama pandemi ini. Bisa menggunakan platform apapun itu bebas. Oke. Karena yang tahu kondisi masing-masing itu adalah lembaga pendidikan itu tersendiri. Nah, kombinasi itu nantinya diharapkan oleh Kemendikbud, jika seandainya nanti kita juga berdoa ya secepatnya ya Pak sama Mbak Amin, Yuyun amin. bahwa Ya, kita kondisi semua pandemi berdoa ini pun. segera berakhir, Amin. bahwa penggunaan IT. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari adanya ujian atau musibah ini adalah kita semua jadi melek IT, tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga orang tua dan anak-anak. Sekarang penggunaan gadget ini tidak hanya untuk mereka bermain-main saja, tetapi ternyata sekarang dengan gadget ini kita bisa belajar ya, bisa menimba ilmu dengan bijak memanfaatkan teknologi. Jadi harapannya dengan adanya musibah ini kita bisa mengambil hikmah yang terbaik bahwa nantinya IT ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita maupun bagi guru-guru. Sangat Intinya besar seperti harapan itu. untuk ke sana. Jadi Oke. melek IT Iya. ini adalah bagian dari bagaimana menciptakan generasi yang berkarakter. Iya, Saya kembali muaranya oke, ke sana. oke. Faktanya, Bunda. oke. Kalau kita bicara tentang fakta Iya. nih. Kemarin juga baru turun beberapa bantuan ya terkait dengan pemberian kuota ya begitu. Iya. Faktanya ternyata juga masih banyak fenomena yang ada bahwa kesadaran untuk menggunakan gadget ini sebagai media belajar itu juga masih sangat rentan di terutama kalangan muda yang hari ini, mohon maaf, nih game online lebih mempesona daripada pelajaran sekolah begitu. Iya. Bagaimana Iya. Bunda kalau mengamati dan mencermati itu? Iya, kadang-kadang kita juga sering bertanya kepada anak, mood booster apa yang bisa membuat kalian lebih tertarik ketika kalian belajar. Ya. Ada beberapa siswa yang memang berterus terang bahwa bermain game dulu, Bu. Aduh. Bermain game dulu. Waktunya itu, pelajaran iya, baterainya habis. seperti ada yang menyatakan seperti itu. Aduh. Nah, ini tantangan tersendiri nih bagi para pendidik ya Pak Marsudi. Jadi para pendidik yang ada di Kota Kediri kita harus lebih kreatif, lebih inovatif di dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa enjoy, merasa senang dan mereka merasa ini waktunya belajar.
guru A ini yang akan mengajari saya, beliau sangat sabar, lucu, ada inovasinya dan sebagainya. Mengubah mood buster yang dari game menuju ke pelajaran itu tadi ya Bun, yang kadang harus kita telah bersama. Karena role model utamanya itu adalah kepada para pendidik itu sendiri. Baik. Jadi para pendidik, makanya diadakan workshop RPP daring itu adalah bagaimana upaya kita agar kita bisa membuat kurikulum yang walaupun dikatakan itu kurikulum darurat, tetapi kurikulum itu harus yang inovatif. Begitu. Ya, Sekali lagi pendidik Pak Masudi. Nah, ini yang mau saya tambahkan. Boleh. Dengan acara PGRI kemarin, pada saat webinar tanggal 16-17 Oktober itu kan pesertanya kami 1.298. Ya. Kemudian ada pembimbingan untuk menulis laporan PJJ-nya. Ada best practice-nya ya Pak ya. Tapi itu tuliskan dalam KTI best practice. Pesertanya itu kami masih bertahan di angka 450, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Stabil di sana ya. Nah, baik. Laporan yang saya terima dari laporannya PJJ itu variatif. Berarti kan sebenarnya Bapak Ibu guru sudah berusaha. Nah, sehingga dengan Japri misalnya saya beri komentar begini begitu, artinya kita tidak mematahkan semangat mereka. Nah, jadi saya melihat dari keinginannya Bapak Ibu guru yang kemarin kami ajak itu bagus, luar biasa. Nah, semangat. Ya semangat. Nah, kalau gurunya ini sudah semangat seperti ini, harapannya kan pada anak-anak. Nah, tinggal masalahnya yang namanya anak kalau nanti nggak diawasi kan ya seperti itu. Kembali ke orang tua maksudnya. Nah, yang pertama kembali ke orang tua. Baik. Yang kedua pada keseimbangan. Jadi kalau misalnya kita minta waktu kepada anak-anak, tolong anak-anak kamu 1 jam aja ikut pelajaran saya, gitu. Nah, sampai segitunya iya. ya. Aduh. Kan ini benar-benar kita dari hati. Ini betul-betul karakter yang memang harus sepertinya lebih dijawil itu tadi loh, gemes saya. Nah, jadi kalau kita istilahnya mengetuk hati anak-anak, kita tunjukkan bagaimana mereka itu tahulah kita Bapak Ibu guru masih memantau mereka, kemudian kementerian memberikan paket bantuan dan sebagainya, itu kan sebenarnya ini kan tinggal kita nunggu hidayahnya Allah juga gitu. Nah, jadi gurunya sendiri juga harus banyak-banyak berdoa. Ya Allah, semoga Engkau bukakan mata hati anak-anak Itu pelajaranku. yang paling barokah itu sepertinya ya. Mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit agar bisa transfer energi ke anak-anak. Tapi ini memang fenomena kan Pak. Kita bicara tentang sebuah karakter yang hari ini menjadi pola anak-anak. Atau tadi Pak Masudi juga menyebutkan anak-anak ini istilahnya Bunda Tutu tadi mood buster begitu ya. Nah, ini di sisi lain bagaimana kreativitas guru yang dimainkan untuk bisa ke sana. Nah, kemampuan dari daya tangkap anak sendiri sebetulnya juga sudah sangat maksimal, hanya kerjasama orang tua tadi yang disampaikan. Karena itu tadi, yang penting materi-materi yang sulit dikepras saja dulu. Jadi penyederhanaan kurikulum tadi memang dialihkan kemana kalau dikepras Pak? Begini, mohon maaf ya kalau kita masih bicara UN. Kalau kita itu mempelajari suatu materi 100%. Baik. Yang di UN kan tidak semuanya. Kan mungkin hanya 80 sampai 90-nya. Lah, yang sekiranya sulit, ini kan nggak usah diajarkan. Ini sebenarnya guru dapat ya kisi-kisi untuk itu ya Pak? Iya. Ada, sudah ada panduan. Berarti ada skala prioritas di sini. Nah, dengan sekarang tidak lagi ada UN, adanya tuh AKM membaca. Jadi Bapak Ibu guru juga nggak tegang, nggak stres. Sudah pandemi, tahun depan harus nggak kejar target, nggak kejar target. Jadi yang penting itu anak-anak ada kegiatan. Sehingga tadi saya katakan materi yang sulit keprasi aja. Hanya sekarang pemerintah kan minta AKM tadi, assessment kompetensi minimum pada materi literasi sama numerasi, membaca sama menghitung. Itu kan kemampuan yang memang dibutuhkan anak untuk dikembangkan. Jadi dengan pemerintah juga nggak narjet lagi ada UN, sebenarnya Bapak Ibu guru juga nggak kejar tayang tadi, sudah lega ya. Anak-anak juga begitu. Itu nanti pengaruh nggak sih Pak ke kompetensi? Mohon maaf, generasi pandemi sebutannya begitu. Jadinya mereka kurang berkompeten dibandingkan mereka yang ada di era normal begitu. Kalau masalah kompetisinya, kita kan harus melihat step-stepnya. Artinya di jenjang SD, SMP, SMA kita nggak terlalu banyak menekankan pada kompetisi. Tapi kalau kemudian dia lulus SMA, dia harus kuliah, kemudian lulus kuliah dia harus berjuang lah. Berarti kan kompetisi yang real itu kan bukan di levelnya anak-anak kecil, mohon maaf ya. Saya menganggap begitu. Jadi sehingga di levelnya anak kecil, anak-anak ini TK, SD, SMP atau sampai SMA itu kan mereka kan joyful learning intinya. Joyful learning. Iya, Oke, itu intinya. Bunda di sana
catatannya. Tapi fenomenanya juga masih banyak hari ini lomba-lomba yang online begitu ya. Masih ada. Itu bagian dari stimulus juga. Iya, itu. Baik. Membuat sekolah menjadi menyenangkan tentu juga bukan konsep yang mudah. Dorongan dari Dewan Pendidikan sendiri untuk merangkul banyak elemen hari ini ya. Oke, orang tua bisa dengan parenting dan sebagainya, tapi di anak yang tetap penting harus kita pegang kendalinya ya. Betul, bagaimana? Betul, iya. Jadi memang poin utama di sini adalah kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi yang tahu real bagaimana keseharian anak-anak di rumah itu adalah orang tua. Jadi di sini sebagai orang tua ini saya mengetuk pintu hatinya ayah bunda yang sekarang posisinya adalah sebagai guru utama di rumah. Nah itu dia. Sudah kerja jadi guru. Nah, itu saya. tugas yang luar biasa ya. Tugas yang luar manusia biasa. Boleh ya mengeluh ya. Betul, Mbak. Jangan sampai mengeluh, Mbak. Terus berjuang sebagai orang tua untuk pendampingan kepada anak-anak itu tolonglah kita sebagai orang tua itu memposisikan diri kita itu sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Jadi kita sharing kepada anak-anak kita gali minat bakat anak-anak kita, keinginannya itu apa, passionnya dia di mana, seperti itu. Nah dari situlah nanti insya Allah orang tua akan bisa menemukan dan bisa mendampingi anak-anak di dalam belajar. Kemudian ceritakanlah kisah-kisah kebaikan kepada anak-anak kita. Mungkin sejarah-sejarah dari para pahlawan ya, para pemuda-pemuda hebat yang pada tanggal 28 Oktober yang lalu, yang begitu mereka berjuang demi untuk mengisi kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan. Nah, itulah Mbak. Ceritakan sejarah-sejarah. Orang tuanya nggak paham, nggak ngerti ya, belajarlah di situ. Mungkin kalau di dalam agama Islam kan, mungkin kita bisa menceritakan bagaimana sirah nabawiyah, para sahabat-sahabat Rasulullah yang di usia muda sangat luar biasa. Mereka usia 14 tahun, 17 tahun mereka sudah terjun ke medan perang, ikut berjihad, ikut berjuang, semacam itulah ibaratnya seperti itu. Kemudian para pahlawan-pahlawan kita yang sudah proaktif memerdekakan negara kita. Nah, sekarang kita tanamkan kepada anak-anak ruh kebangsaan seperti itu. Sedikit sisa waktu akan saya gunakan untuk sedikit tapi ini kontekstual begitu dan faktual begitu. Kita kan tahu bahwa hari ini kondisi negara bangsa juga dalam situasi yang kadang ketika kita bicara anak atau pemuda ini kan lagi panas-panasnya hototnya. Tadi disinggung sedikit sama Pak Marsudi tentang bagaimana kalau bisa nggak usah demo lah ini. Tapi gambar kan mereka punya arah untuk ke sana ya, passion di sana. Baik, ada nggak di sini peran guru untuk bisa merangkul mereka, mengarahkan mereka di tengah situasi daring semacam ini, Pak Marsudi? Yang pertama itulah saya juga setuju, pelajaran sejarah itu jangan dihapus. Bagaimana Bung Karno, masih ada bagaimana Bung Karno dan para pahlawan saat itu, mereka itu demonya itu kan demo ke penjajah. Betul. Kalau itu demonya ke penjajah, saya pengen merdeka, ya itu betul. Kalau ini sekarang kita demonya masuk demo ke pemerintah sendiri lah, itu kan salah satu cara kita pemerintah sendiri itu penjajah, susah lah, enggak boleh itu. Nah, bisa baik. jadi apa yang kita pikirkan saat ini itu belum sama. Tapi melatih mereka berpikir kritis, Pak. Bagaimana dengan itu? Yang kritis itu biar yang sekarang terkena dampaknya itu aja. Kalau anak-anak jangan aja dulu gitu lah. Mereka generasi penerus banget. Kalau nanti ada revisi kan bisa jadi gitu lah. Jadi intinya, kalaupun ini kita bicara demo ya diarahkan aja. Itu lihat Bung Karno. Ya, karena ini demonya karakter juga kita bilang, karakter juga Pak Mas. Iya kan? Sudah merdeka, tiba-tiba Belanda datang. Kita demo lagi. Demonya kan perang. Nah, jadi ini kan salah satu cara kita agar tetap menguatkan anak-anak. Bagaimana peran pemuda yang sebenarnya dalam sejarahnya itu memang kita luar biasa. Baik. Nah, saya tambahkan lagi Mbak Yun tadi ya sedikit. Masalah AKM tadi. Makanya akhir-akhir ini pemerintah itu menelurkan 2 kebijakan. Pertama penilaian diagnostik tadi agar guru itu berbenah. Yang kedua AKM. Bahwa sekarang tidak zamannya lagi bahwa produk pendidikan itu dilihat dari hasil belajarnya anak. Begitu. Tapi produk pendidikan dilihat dari kerjanya sekolah. Makanya AKM itu yang diuji bukan anak jenjang akhir dan bukan semua anak, tapi hanya sampel. Perwakilan. Nah, perwakilan lah. Materinya apa? Literasi sama numerasi. Literasi sama numerasi itu yang bagaimana toh? Kalau saya mengatakan kepada khalayak umum, itu seperti tes psikologi. Baik.
ada padan kata, ada sinonim, ada antonim, ada penjumlahan, perkalian. Penalaran ya, Pak. Nah, penalaran lah. Sekarang itu loh, tes masuk pegawai negeri, tes masuk instansi swasta. Yang tes pertama kali kan psikologi. Pasti. Nah, dan kalau, itu terkait juga dengan karakter kan Bapak. Baik, kita kembali ke tema kalau begitu ya. Ini sudah. Jadi kalau kemudian pemerintah juga menelurkan kebijakan AKM, sebenarnya juga sudah meringankan bebannya guru sama anak-anak juga. Bahwa yang kita butuhkan sekarang itu kan kompetensi dasarnya itu tadi. Betul. Nah, kompetensi dasar itu apa? Dasarnya ya literasi sama numerasi. Sehingga kalau kembali ke yang tadi saya sampaikan, calistung tadi kan sebenarnya AKM itu ya calistung yang dimulai di kelas 1 SD itu tadi. Betul, ya. Baik ya, sayang sekali kita harus akhiri perjumpaan, namun masih ada sisa waktu untuk bisa memberikan closing statement, paling tidak harapan dan himbauan ya, karena Anda berdua sangat berkompeten dalam hal ini, agar ya kalau saya sih butuh manajemen kolbu begitu sebagai orang tua yang baik ya. Saya mulai dari Pak Masudi, silahkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sinergi antara sekolah dengan rumah yang sudah berjalan alhamdulillah, yang misalnya kurang kita sempurnakan. Terus yang berikutnya kepada Bapak Ibu guru, ya kita harus sabar memang, tapi sekali lagi bahwa ajaran agama Islam salah satu cara kita masuk surga kan karena ilmu yang bermanfaat. Mari kita pegang itu, sabar, pokoknya bimbing anak-anak. Baik. Kemudian berikan pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning tadi. Kemudian untuk anak-anak saya berpesan, dalam sejarahnya Indonesia itu selalu pemuda yang di depan. Dan saat ini memang kita dicoba, tetapi bahwa pengalaman pemuda tampil di garda terdepan, maka itu tetap harus menjadi inspirasi bagi kalian untuk berjuang terutama di saat ini. Luar biasa. 70 tahun SMPN 1 Kota, refleksi sedikit dong Pak. Alhamdulillah. Nambah lagi ya. Karena juga ini saya mau dong Bunda. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat inspirasinya itu Mas Nadiem itu kan mengembangkan IT. Bagaimana dia bisa menjadi orang kaya tapi karena IT. Inilah yang tentunya kita nggak boleh menutup mata bahwa nantinya pasti itu akan mengenai kita. Bahkan mohon maaf, kita dengan di rumah berita kita dikliki aja jadi uang kan. Betul. Nah, sehingga khususnya di sekolah sampai 1 memang saya ingin mengemas IT ini loh, IT yang positif. Bisa dipakai untuk apapun. Sehingga kalau misalnya Mbak Yun dengan kru Doho TV bisa siaran live di mana-mana, nanti Mbak Yun juga bisa nonton live-nya SMP 1 besok Senin. Begitu. Bagaimana di beberapa tempat kami bisa ngemas jadi satu, tapi kami menggunakan teknologi platformnya adalah Zoom dengan YouTube. Nah, ini saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu guru sama anak-anak. Tidak ada yang tidak mampu selama kita mau belajar. Dan kita tunjukkan ke anak-anak, ini loh kita bisa. Tetap ada kemeriahan di tengah pandemi. Catatannya ya, tidak ada kumpul-kumpul tadi. Oke, luar biasa. Selamat ulang tahun ke-70 SMPN 1 Kota Kediri. Baik, beralih ke Dewan Pendidikan. Bunda, ini sungguh juga bukan kerja ringan ya, ketika di tengah pandemi eksistensi Anda berserta tim tetap dibutuhkan untuk mengawal sebuah sistem pendidikan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Monggo. Di sini saya mau nitip pesan nih Mbak Yuyun kepada ayah bunda yang berada di rumah maupun kepada para pendidik yang sekarang sedang berjuang untuk mendampingi putra-putrinya, yang intinya adalah panjenengan semua, ayah bunda dan bapak ibu guru adalah contoh atau uswah atau teladan yang utama bagi anak-anak didik kita. Ingatlah bahwa anak-anak yang sekarang kita dampingi, anak-anak yang sekarang kita ajari, itu adalah investasi sumber daya manusia masa depan yang sangat berharga, karena apa yang kita ajarkan, karakter baik yang kita berikan kepada anak-anak, kemudian bekal yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, itu nanti yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi calon-calon pejabat, calon-calon ilmuwan yang akan menguasai negeri ini menjadi generasi yang tangguh, intinya seperti itu. Khusus untuk anak-anakku yang sekarang sedang belajar di rumah, tetaplah jaga kondisi, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran, karena yang namanya menuntut ilmu itu akan terus mengalir kepada diri kalian, dan itu akan menjadi bekal kalian kelak
Baik. Mungkin itu, Mbak Saya Yuni. serasa dapat guyuran hujan begitu di tengah terik matahari. Tapi luar biasa ini juga mungkin untuk pemirsa Dua TV yang terlewat dengan program kami di pagi hari ini, podcast bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Kediri. Silahkan cek kami streaming YouTube channel 232 TV atau juga lewat Instagram, dan besar harapan kami semua agar yang kami sampaikan bisa banyak memberikan manfaat, paling tidak bisa menggugah rasa bahwa kita mampu menciptakan generasi muda dengan produk karakter yang terbaik meskipun saat ini tengah ada badai pandemi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yujun, Bunda Terima kasih. Tutu.